Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Afandi. Saya ada di kelas PAIC angkatan 2025. Saya di sini akan menyampaikan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Islam di Turki di fase kebangkitan dan sintesis, yaitu dari era modern hingga kontemporer. Yang pertama yaitu liberalisasi politik pasca pada tahun 1950. Kemenangan Partai Demokrat tahun 1950 menandai mencairnya sistem satu partai sekuler di Turki. Kontrol ketat terhadap ekspresi keagamaan mulai dilonggarkan, membuka ruang bagi identitas Islam di ruang publik. Pelajaran agama kembali dimasukkan secara opsional ke kurikulum, lalu diwajibkan pasca 1982. Perubahan ini merupakan respon nyata terhadap tuntutan masyarakat sosiologis konservatif yang merindukan identitas Islam dalam kehidupan berbangsa. Selanjutnya yaitu peran Fakultas Teologi. Fakultas Teologi tersebar di universitas negeri di seluruh Turki, berfungsi sebagai laboratorium intelektual pemikiran Islam modern. Di sini, kajian keislaman dilakukan secara kritis dan kontekstual, menggunakan metodologi riset barat serta pendekatan humaniora yang ilmiah. Hasilnya adalah generasi akademisi muslim yang mampu menjawab tantangan zaman, menjembatani tradisi klasik Islam dengan realitas masyarakat modern. Fakultas Teologi menjadi pilar utama dalam sintesis antara ilmu syariah dan ilmu pengetahuan kontemporer di Turki. Selanjutnya, di era AKP, revitalisasi pendidikan Islam pada abad ke-21. Yang pertama yaitu kepemimpinan Erdogan dan AKP sejak 2000-an membawa perubahan besar dalam kebijakan pendidikan Islam. Peningkatan signifikan anggaran dan jumlah sekolah imam khatib di seluruh Turki. Penghapusan larangan jilbab di sekolah negeri dan universitas sebagai simbol kebebasan beragama. Mata pelajaran keagamaan pilihan lebih variatif, sirah nabawiyah, tahfidz Al-Quran, dan fikih. Mengikis dominasi narasi Kemalisme radikal dalam kurikulum pendidikan nasional. Mendorong terbentuknya generasi muslim yang taat beragama namun tetap sadar sipil. Adapun karakteristik unik pendidikan Islam di Turki yaitu model sintesis Turki Islam. Yang pertama, rekayasa kurikulum menyatukan sekularisme negara dan religiusitas masyarakat. Sains modern barat berdampingan harmonis dengan ilmu syariah klasik, menciptakan pendekatan pendidikan yang integratif dan kontekstual. Yang kedua, nasionalisme sebagai perekat identitas dan kewarganegaraan modern, menghasilkan generasi muslim yang taat beragama sekaligus sadar sipil dalam kerangka negara sekuler yang demokratis. Berikut ini adalah tantangan kontemporer pendidikan Islam di Turki. Tantangan kontemporer pendidikan Islam dalam kualitas akademik yaitu penurunan standar akademik akibat ekspansi cepat sekolah keagamaan, kurangnya tenaga pengajar berkualitas untuk memenuhi pertumbuhan sekolah imam khatib, ketimbangan mutu antara sekolah negeri umum dan sekolah agama, kurikulum yang belum sepenuhnya terintegrasi antara ilmu agama dan sains modern. Adapun tantangan kontemporer pendidikan Islam dalam ideologisasi dan polarisasi, yaitu kekhawatiran ideologisasi berlebihan untuk mencetak generasi soleh sesuai agenda politik, polarisasi sosial antara kelompok sekuler, kemalis, dan konservatif muslim. Kebijakan kurikulum sering berubah mengikuti faksi politik yang berkuasa. Ketegangan identitas antara modernitas barat dan nilai-nilai Islam tradisional. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi tadi, kurang lebihnya mohon maaf.
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.